السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم الله. Pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini, alhamdulillah kita memuji Allah Jalla fi'ala. Kita masih diberikan oleh Allah berbagai macam kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga kemampuan bisa menunaikan aktivitas kita, ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga terlimpahkan dan tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, kepada kerabat, dan juga kepada seluruh sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Naam, ayuha al-ikhwah, a'azzakumullah. Sekarang kita melanjutkan pembacaan kita pada kitab Qawaid At-Tauhid, dan sekarang kita masuk kepada kaidah yang ke-31. Ya, kaidah ke-31 dari kaidah Tauhid Uluhiyah. Al-Qa'idatul Wahidatu was-Salathun, yaitu kaidah yang ke-31. Kaidah yang ke-31 adalah al-kufrul munakkaru fil adillati kufrun asgharu. Kufur yang disebutkan secara nakirah, ya. Munakkar ini artinya nakirah, tidak disertai dengan alif lam. Ya, dia nakirah fil adillati, di dalam dalil-dalil, kufrun asgharu. Biasanya maksudnya itu adalah kufur kecil. Jadi ini kaidah menjelaskan tentang lafaz kufur apabila dia disebutkan di dalam dalil tanpa menggunakan alif lam, yang artinya dia disebutkan nakirah, maka yang dimaksudkan adalah kufur kecil. وهذا من قواعد أبي العباس ابن تيمية. Ini adalah merupakan kaidahnya Abul Abbas Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Wa huwa min jumlatil mumayyizati bainal kufril akbari. Dan dia, atau ini kaidah ini adalah termasuk pembeda di antara pembeda-pembeda bainal kufril akbari, antara kufur akbar
kufur yang besar, wal kufril asghari, dan kufur yang kecil. Famata ma warada 'ani syar'i qawluhu kufrun, maka tatkala datang di dalam syariat perkataan kufrun, kufur, au qawluhu, atau perkataan faqad kafara, perkataan syari', maksudnya perkataan dari syariat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam kah atau dari ayat Al-Qur'an kah? Faqad kafara, maka dia telah kufur. Fa'lam, maka ketahuilah, annahu, bahwa sesungguhnya yuridul kufral asghara, yang dia maksudkan atau yang dimaksudkan oleh asy-syari' adalah al-kufrul asghara, kufur yang kecil. Kama fi sahih Muslimin, sebagaimana di dalam sahih Muslim, min hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari hadisnya sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ithnatani bin nasi huma bihim kufrun. Ada dua hal yang ada pada manusia yang manusia bisa kufur dengan keduanya. At-ta'nu fin nasabi, yang pertama adalah fil ansabi, mencela nasab, wan niyahatu 'alal mayyiti, dan meratapi mayyit. Di dalam hadis ini disebutkan huma bihim kufrun. Nah, ini munakkar atau disebutkan secara nakirah. Tapi yang dimaksud di sini tentu adalah bukan kufur yang besar, di mencela nasab, mencela orang tuanya, meratap mayyit. Ini adalah kufur yang kecil. Ya, dia mencela nasabnya, mencela orang tuanya, dia kufur atas nikmat yang Allah berikan kepada dia, bahwa dia ada lahir, memiliki orang tua, memiliki nasab, tapi dia celah. Maka itu kufur, seperti orang mengkufuri nikmat yang kecil. Meratapi mayyit, jadi ketika ada kerabat yang wafat, dia meratap seakan-akan dia tidak ridha, tidak terima, ya, seakan-akan dia tidak terima terhadap ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Seakan-akan dia tidak rida terhadap keputusan Allah Rabbul Alamin. Dan ini adalah bentuk kekufuran. Tapi yang dimaksud adalah kufur kecil. Wa fi hadits Ibnu Abbas, contoh yang kedua didatangkan Syekh. Wa fi hadits Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dan di dalam hadisnya sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. An Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, Nabi bersabda, la tarji'u ba'di kufara. Jangan kalian kembali setelahku menjadi kufur. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Nah, ini kufurnya di sini adalah kufur kecil, yaitu memerangi sesama muslim. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang selanjutnya yang dibawakan oleh Asy-Syaikh ini. Wa kama fi hadits Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Sebagaimana dalam hadisnya sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun. Mencela seorang muslim adalah kefasikan. Wa qitaluhu, dan memeranginya, tadi yang dalam hadis sebelumnya, jangan kalian kembali setelahku menjadi kufur. Kufur yang dimaksud apa? Memerangi sebagian yang lain. Sebagian memerangi sebagian yang lain. Sebagian memenggal leher sebagian yang lain. Artinya memeranginya. Yadribu ba'dukum riqaba ba'din. Nah, di dalam hadis yang dari Abdullah bin Mas'ud ini yang di bawahnya, wa qitaluhu kufrun. Dan memeranginya adalah kufur, ay kufrun asgharu, kufur kecil. Wa kama fi hadisi Jaririn radhiyallahu anhu, dan sebagaimana dalam hadisnya sahabat Jarir bin Abdullah radhiyallahu an, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qal, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayyuma 'abdin abaq, hamba manapun yang kabur, farra min mawali, artinya dia kabur dari tuannya, ayyu 'abdin abaqa,
faqad kafara, maka dia telah kufur. Artinya kufur kecil. Hatta yarji'a ilaihim, sampai kembali kepada tuannya. Ya, hatta yarji'a ilaihim, sampai kembali kepada mereka, maksudnya kembali kepada tuannya. Wa ammal kufrul akbaru, adapun kufur yang besar, fa innahu ghaliban ma yaridu. Fa innahu ghaliban, karena sungguhnya terkadang atau ghalibnya kebanyakan, ma yaridu, tidaklah datang, fa innahu ghaliban ma yaridu fil adillati mu'arrafan bil alif wal lam. Sesungguhnya dia datang kebanyakannya dia datang dalam dalil mu'arrafan, diberikan ta'rif, artinya bil alif wal lam, dikasih alif dan lam. Al-kufru. Ya. Apa bedanya kufur yang besar, kufur yang kecil? Kufur yang besar mukhrij 'anil millah, mengeluarkan seseorang dari agama Islam. Itu kufur yang besar. Kufur yang kecil tidak mengeluarkan seseorang dari agama Islam, tapi dia itu menjadi dosa ya atas dirinya, yang dia bertaubat, dia mesti bertaubat dari kufur yang kecil itu. Bukan berarti kufur yang besar nggak taubat, ya dia harus taubat juga, tapi bedanya yang kufur yang besar ini mengeluarkan seseorang dari keislaman. Ya, sedangkan kufur yang kecil dia tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Dan kufur yang besar menyebabkan orang tersebut kekal di neraka. Kufur yang kecil tidak membuat atau tidak menyebabkan orang itu kekal di neraka. Al-qa'idatu tsaniyatu wa thalathun, kaidah yang ke-32. Asyirkul asgharu, syirik yang kecil, yang qalibu ila akbar, bisa berubah menjadi kufur yang besar idza azumat tandidu, apabila semakin besarlah pengagungan terhadap sekutu-sekutu tersebut, wa qawiyatil musawatu, dan kuat penyamaan antara sekutu itu dengan Allah Rabbul Alamin. Ya, penjelasannya, fasyirkul asgharu, syirik kecil, la yabqa syirqan asghara ghaliban. Dia akan tidak hanya menjadi syirik kecil saja kebanyakan. Ya, fasyirkul asgharu, maka syirik kecil, la yabqa, dia tidak bertahan, menetap sebagai syirkan asghara, sebagai syirik kecil, ghaliban, secara umum ya. Secara umum. Ya, jadi secara umum yang namanya syirik kecil, dia tidak tetap menjadi syirik kecil. Wa innama yanqalibu min kaunihi asghara ila akbara. Nah, dia berubah dari syirik kecil menjadi syirik besar. Idza 'azuma at-tandidu, apabila semakin besar ya tadi menyekutukan, wa qawiyatil musawatu, dan semakin kuat menyamakan, fi qalbika, dalam hatimu, ayyuhal insan, wahai manusia. Fal halifu bi ghairillah, bersumpah dengan menyebut nama Allah, dengan menyebut nama selain Allah. Ini syirik kecil. Wa syirkun asgharu, dia syirik kecil, bil asalati, pada aslinya dia syirik kecil. Lakin idza qawiyat ta'zimu, tetapi apabila semakin kuat pengagungan kepada yang selain Allah yang disebut di dalam sumpahnya, ya, lakin idza qawiyat ta'zimu fi qalbika, tapi apabila semakin kuat pengagungan di dalam hatimu, fayakunu akbara, maka menjadi syirik besar. Wattiyaratu syirkun asgharu, dan tiarah, yaitu beranggapan sial, itu syirik kecil awal mulanya. Lakin idza udhifat ila ma tutayyirat bih annahu al-fa'il, tetapi apabila disandarkan kepada sesuatu yang seseorang beranggapan sial atau yang dianggap sial,
kepada sesuatu yang dianggap sial, disandarkan kepada sesuatu yang dianggap sial, annahu al-fa'ilu, bahwa dialah pelakunya, binafsi dengan dirinya sendiri, faqad azumatil musawatu, maka semakin besarlah penyamaan antara sesuatu yang dia anggap sial dengan Allah Rabbul Alamin. Fayu'tabaru, maka itu dianggap syirkan akbara, syirik besar. Jadi misalnya orang beranggapan sial dengan angka 13 misalnya ya. Kalau dia yakini itu sebagai sebab, itu syirik kecil. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mendatangkan kesialan sebab angka 13. Ini syirik kecil. Karena Allah tidak jadikan itu sebagai sebab, tapi kita malah menjadikan itu sebagai sebab. Tapi lama-kelamaan akhirnya dia akan meyakini bahwa angka 13 itulah yang mendatangkan sial. Ini syirik besar. Ini menjadi syirik besar. Karena semakin besar penyamaan antara antara angka tersebut dengan Allah Rabbul Alamin, bahwa seakan-akan angka itulah yang mendatangkan kesialan itu. Al-Qa'idatu Tsalitsatu wa Tsalatsun. Kaidah yang ke-33. As-sihru bil haqiqati syar'iyyati la yakunu illa kufran akbara. Sihir dengan hakikat syar'iyyah tidaklah ia melainkan kufur besar. Jadi syirik ini dengan makna yang syar'i, dengan hakikat syar'iyyah, maka dia adalah kufur yang besar. Wadzalika, yang demikian itu, li'anna sihra, karena sihir, lahu haqiqatani, dia memiliki dua hakikat. Yang pertama, haqiqatun lughawiyatun, hakikat dari sisi bahasa, wa haqiqatun syar'iyyatun, dan hakikat dari sisi syariat. Fa amma haqiqatus sihri syar'iyyati, adapun hakikat sihir dari sudut pandang syariat, fa inna sahira, maka sesungguhnya penyihir, la yasilu, tidak akan sampai, ila rutbatis sihri, sampai tingkatan sihir, illa ba'da ay yakfura, kecuali setelah dia kufur, wa yusyrika billahi azza wa jalla, dan setelah dia menyekutukan Allah azza wa jalla. Jadi ini dalam pandangan syariat, sihir yang sebenarnya adalah seseorang tidak akan sampai kepada derajat sihir yang sebenarnya kecuali setelah dia kufur kepada Allah, setelah dia menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa kullama 'azumat suratu kufrihi, maka tatkala semakin besar bentuk kekufurannya, ya, tatkala semakin besar bentuk kekufurannya, wa syirkihi, dan bentuk kesyirikannya, ketika semakin besar, kullama 'azuma taskhirul jinni wasyayatini lah, maka demikian juga semakin semakin besar ditundukkannya jin dan syaitan bagi dirinya. Fasahiru, maka penyihir, na'am. Fasahiru, maka penyihir, hal huwa kafirun amla, apakah dia kufur atau tidak? Taqulu, maka engkau menjawab, amma sahiru bil haqiqati syar'iyyati, adapun sihir dengan hakikat syar'iyyah, fa innahu la yakunu kafiran, maka sesungguhnya dia tidak kafir, na'am,
Jadi sepertinya ada kekeliruan. Amma sahiru bil haqiqati syar'iyyati, adapun penyihir dengan hakikat syar'iyyah, fa innahu yakunu kafiran. La'allahu begitu. Karena ini sesuai dengan kaidah. Kecuali fa innahu la yakunu illa, ditambahkan illa. Ya. Amma sahiru, adapun penyihir bil haqiqati syar'iyyati, dengan hakikat syar'iyyah, fa innahu la yakunu illa kafiran. Maka sesungguhnya dia tidaklah melainkan kafir. Jadi dia pasti kafir. Min ghairi tafsilin, tanpa perincian. Kalau itu sihir dengan hakikat syar'iyyah ya, di mana dia tidak sampai kepada derajat sihirnya kecuali dengan berbuat kekufuran, kesyirikan, dan semakin besar kekufuran dan kesyirikannya, maka syaitan akan ditundukkan oleh Allah kepadanya. Di dalam rangka tadi menjadikan dia kondisinya semakin buruk dan semakin jelek. Liqaulillahi azza wa jalla, karena firman Allah azza wa jalla, wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman. Tidaklah, dan mereka mengikuti apa yang dibaca oleh syaitan pada masa kerajaannya Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa ma kafara Sulaimanu, dan Nabi Sulaiman tidak kufur, artinya Nabi Sulaiman tidak berbuat sihir. Walakinna syayatina kafaru, tetapi syaitanlah yang kufur karena mereka yang mengajarkan sihir. Yu'allimuna an-nasa as-sihra, mereka mengajarkan manusia sihir. Faja'ala Allahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla menjadikan mujarrada ta'limis sihir, ya, hanya mengajarkan sihir seperti disebutkan dalam ayat, tetapi syaitan yang kufur, mereka mengajarkan sihir pada manusia. Hanya mengajarkan sihir saja Allah jadikan kufran sebagai kekufuran, wa zandaqatan, dan zindiq, wa riddatan, dan murtad. Thumma qala Allah azza wa jalla, kemudian Allah azza wa jalla berfirman, wa ma yu'allimani min ahadin, dan tidaklah keduanya, itu malaikat Harut dan Marut, dan tidaklah keduanya mengajarkan min ahadin, seorang pun, hatta yaqula, sampai keduanya berkata, innama nahnu fitnatun, kami ini tak lain tak bukan adalah ujian, maka jangan kalian belajar sihir, fala takfur, maka janganlah kalian jadi kufur dengan sebab belajar sihir. Dalam ayat ini belajar sihir saja disebut kufur. Ai bi ta'allumihi, maksudnya dengan mempelajari sihir kamu bisa jadi kufur. Fasihru, maka sihir, ta'alluman, mempelajarinya, wa ta'liman, dan mengajarkannya, adalah kufrun, kekufuran, dengan kufur akbar. Fal muallimu lahu kufrun, yang mengajarkan sihir kafir, kafirun. Wal muta'allimu lahu kafirun, dan yang mempelajari sihir dia juga kafir. Walidzalika, oleh karena itulah, nafallahu azza wa jalla, Allah azza wa jalla menafikan al-hadza wan nasiba, bagian, wal khalaqa, bagian, anis sahiri, dari orang yang berbuat sihir atau dari penyihir. Artinya Allah mengatakan nggak dapat bagian kebaikan sama sekali. Fi qauli azza wa jalla, dalam firman Allah azza wa jalla, walaqad alimu, dan sungguh mereka telah mengetahui, laman ishtarahu, siapa orang yang mempelajari sihir, ay ta'allamahu, maksudnya yang ishtarahu, membelinya, maksudnya adalah menukarnya, adalah ta'allamahu, mempelajari sihir. Wa radiya bihi, dan ridha dengan sihir. Wastarsala ma'ahu, dan ya tenggelam atau berlepas-lepas, ini maksudnya dia terus-terusan aja. Wadana lahu, dan tunduk kepada sihir. Ma lahu fil akhirati min khalaq, dia tidak mendapatkan bagian apa-apa di akhirat. Tidak ada baginya di akhirat, min khalaq, bagian dari kebaikan, tidak ada. Fahadhihi, ini kata-kata khalaqin, min khalaqin, ini khalaqin adalah nakiratun, nakirah fi siyakin nafi, pada alur perkataan yang meniadakan.
Tidak ada baginya di akhirat min khalaqi sedikit pun bagian. Min khalaqin tidak ada sedikit pun bagian. Wala yutlaqu hadza, dan tidak diucapkan yang seperti ini illa fi haqqil kafir, kecuali terkait dengan orang kafir al-kufral akbara, dengan kekufuran yang besar. Lianna man mata ala syai'in min adz-dzunubi, karena man mata, siapapun orang yang mati, ala syai'in min adz-dzunubi, dia membawa dosa, wal ma'asi, dan maksiat, dia belum tobat, falahu mutlaqul khalaq, dia masih mendapatkan bagian di akhirat. Artinya masih mungkin diampuni dosanya, mendapatkan bagian kebaikan di akhirat. Berbeda wa amma man mata 'alal kufri, adapun orang yang mati di atas kekufuran, yang dimaksud adalah kufur akbar, dia belum bertobat, falaisa lahu mutlaqul khalaq. Falaisa lahu wala mutlaqul khalaq, maka tidak ada baginya itu tadi apa? Mutlaqul khalaq. Ini juga sepertinya ada kelebihan tambahan huruf ya. Falaisa lahu mutlaqul khalaqi. Tidak ada baginya bagian sedikit pun dari kebaikan. Yang dimaksud kufur besar. Ya, falamma nafallahu azza wa jalla 'anis sahiri, ketika Allah azza wa jalla menafikan dari orang yang dari penyihir mutlaqal khalaqi, ya, Allah nafikan bagian tidak ada sama sekali, alimna, maka kita mengetahui annahu, bahwa sesungguhnya penyihir itu bisihri, dengan sihirnya, qad kafara, dia telah kufur dengan kufur yang besar. Jadi di sini Asy-Syaikh menjelaskan bahwa penyihir atau sihir dengan makna syar'i, dia pasti kufur besar. Apa yang dimaksud penyihir dengan makna syar'i? Yaitu dia yang melakukan sihir, yang dia tidak bisa atau tidak sampai sihirnya bisa dilakukan, kecuali dengan mengerjakan perbuatan kufur dan menyekutukan Allah Azza wa Jalla. Karena dengan begitu, ya syaitan makin tunduk padanya. Syaitan makin mau membantu dirinya. Nah, ini yang jelas kufur besar. Sihir dengan yang seperti ini adalah kufur besar. Ya. Adapun sihir dengan hakikat lughawiyah, sebagaimana kita telah pelajari pada kitab Nawaqidul Islam, di antara pembatal keislaman adalah sihir. Yang dimaksud sihir di situ adalah sihir dengan hakikat syar'iyah. Adapun sihir dengan hakikat lughawiyah, hakikat bahasa, yang berarti adalah kullu ma khafiya wa latufa sababuhu, segala sesuatu yang tersembunyi sebabnya, ya tadi kecepatan tangan, trik-trik, tipuan-tipuan, dan seterusnya. Maka yang seperti ini, sihir yang seperti ini, tidak dimasukkan atau tidak digolongkan ke dalam al-kufrul akbar. Ya, tidak digolongkan ke dalam al-kufrul akbar. Tidak masuk ke dalam kufur yang besar. Ya, tidak masuk ke dalam kufur yang besar. Jadi yang dengan trik-trik, tipuan-tipuan, ya, ini tidak masuk ke dalam kufur yang besar. Tetapi bukan berarti kemudian dia dibebaskan begitu saja, ya, karena nggak masuk ke dalam kufur yang besar, jadi dia dibiarkan gitu saja. Tidak demikian. Jadi orang yang melakukan sihir seperti tipuan-tipuan dan trik-trik itu, dia tidak termasuk kufur yang besar, tetapi kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, dia tetap dihukum dengan cara dibunuh sebagai had atas dirinya, walaupun statusnya masih dinyatakan sebagai muslim. Ya, walaupun statusnya dinyatakan sebagai muslim. Jadi trik apakah dengan obat, dengan seperti yang di masa Nabi Musa alaihissalam mereka pakai air raksa dan seterusnya. Nah, itu tidak dihukumi kufur besar, tapi tetap hukumannya dibunuh. Karena agar supaya ya tadi orang-orang tidak tertipu dengan orang yang seperti ini.
Nah, adapun sihir yang meminta bantuan dari syaitan, ini yang berdasarkan hakikat apa? Syar'iyah tadi, maka pelakunya jelas melakukan kufur yang besar, dia murtad. Ya, dia murtad, keluar dari Islam. Dan dia dibunuh. Kalau dia tidak bertaubat, dia dibunuh karena dia kafir dan murtad, keluar dari Islam. Tetapi kalau seandainya dia diminta bertobat, dia mau bertobat, pun tetap dibunuh. Karena agar supaya, sebagaimana dijelaskan oleh Syekh Saleh Fauzan, bahwa agar supaya dia tidak berbuat sihir lagi. Karena terkadang taubatnya para penyihir ini, para tukang sihir ini bohong, dusta. Ya, kalau dia bertobat secara zahir dihukumi sebagai muslim, orang yang berbuat sihir dengan syaitan, ya kan kufur besar. Kalau dia bertobat, dihukumi muslim, tapi tetap harus dibunuh secara zahir. Dihukumi muslim secara zahir dan tetap dibunuh, karena agar supaya tidak mengulangi dan tidak berbuat itu lagi, karena sangat kemungkinan besar dia melakukannya lagi. Kalau tidak bertobat, maka dia dibunuh karena dia apa? Kufur. Kufur besar dan murtad, keluar dari Islam. Dan ini juga pandangannya Al-Imamu Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Adapun Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala mengatakan bahwa sihir semuanya kufur. Semuanya kufur. Mau yang dia bekerja sama dengan syaitan atau dengan trik dan tipuan, semuanya kufur. Dan semuanya hukumannya adalah dipenggal secara mutlak. Adapun taubatnya itu diserahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubatnya dia diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi masalah dia kufur dan harus dihukum dipenggal semuanya, ya. Ya. Adapun tadi perincian kita sudah jelaskan, perincian dari Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, ya, dan ini juga perkataannya Imam Syafi'i, ya, bahwa sihir yang dilakukan dengan kerjasama dengan syaitan, pelakunya murtad, kafir dengan kufur yang besar. Kalau dia tobat, secara zahir tetap dihukum muslim, namun tetap dipenggal. Ya, kalau dia tidak bertobat, tetap dia dipenggal karena dia adalah kafir dan murtad. Adapun sihir dengan trik, sulap, dan seterusnya, maka ya, tetap dia muslim. Tapi dia telah membuat itu tadi, perbuatan yang menipu dan seterusnya, maka dia tetap dipenggal sebagai hukuman atas dirinya. Aina'am. Al-qaidatu ar-rabi'atu was-salasun. Kaidah yang ke-34. Man ata kahinan, siapa orang yang mendatangi dukun, aw arrafan, atau tukang ramal, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan perkataannya, perkataan dukun dan tukang ramal itu, faqad kafara, maka dia telah kufur, bima unzila ala Muhammadin, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahadhihi, dan ini, kaidah ini adalah kaidatun, kaidah, wa dalilun, sekaligus dalil. Karena ini redaksi hadis. Faqad nahana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarang kita anil ityani lil kuhani, mendatangi para dukun, was saharati, dan para tukang sihir, wa anil imani bihim, dan mengimani mereka, wa an su'alihim, dan bertanya kepada mereka. Nabi larang. Wa an tasdiqim, dan Nabi melarang kita juga untuk membenarkan mereka. Yaqulun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan, siapa orang yang mendatangi tukang ramal, fasa'alahu an syai'in, lalu dia bertanya kepada tukang ramal ini tentang sesuatu, lam tuqbal lahu salatun arba'ina lailatan, tidak diterima darinya salat selama 40 malam atau 40 hari. Rawahu Muslimun, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim fi sahihihi, di dalam sahihnya, an ba'dhi azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wa fi hadithi Abi Hurairah, dan di dalam hadisnya sahabat Abi Hurairah, fi sunani, di dalam kitab Sunan ya Abu Dawud, Tirmidzi, bi isnadin jayyidin, dengan sanad yang jayyid. Yaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ata arrafan, siapa orang yang mendatangi tukang ramal, au kahinan, atau dukun, fasa'alahu, lalu dia bertanya, fasaddaqahu bima yaqul, lalu dia membenarkan perkataannya, faqad kafara, maka dia telah kufur, bima unzila, terhadap apa yang diturunkan, ala Muhammadin, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud bima unzila ala Muhammadin, terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu Al-Qur'an. Dia kufur terhadap Al-Qur'an. Karena di dalam Al-Qur'an terdapat firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan, tidak ada siapapun yang di langit dan di bumi yang mengetahui al-ghaib kecuali hanya Allah. Maka orang yang membenarkan dukun, dia mengetahui hal gaib, ya, maka dia telah ingkar, telah kufur terhadap apa yang disebutkan di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa fi hadits Imran ibn al-Husayn, dan di dalam hadisnya Imran ibn al-Husayn radhiyallahu anhuma, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man tukuhina, man takahhana au tukuhina lah. Tidak termasuk dari kami orang yang melakukan perdukunan. Au tukuhina lah, atau dia minta untuk diperlakukan praktek perdukunan pada dirinya. Jadi tukuhinalah ini pasiennya, takahana ini dukunnya. Wa fi sahihi Muslimin, dan di dalam Sahih Muslim, min hadisi Muawiyah bin al-Hakam as-Sulami, dari hadisnya Muawiyah ibn al-Hakam as-Sulami, annahu sa'ala an-nabiyya, sesungguhnya dia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anil kuhani, tentang para dukun. Faqal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la ta'tihim, jangan kamu datangi mereka. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisu bisyai', mereka tidak memiliki sesuatu apapun. Artinya mereka bukan apa-apa, mereka ngomongnya tidak benar. Ya, laisu bisyai', mereka ini bukan apa-apa. Artinya yang bukanlah sesuatu yang harus didatangi dan ditanya. Fa in qulta, kalau engkau bertanya, halil kufrul madhkuru fi qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah kekufuran yang disebutkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fi man saddaqa al-kahina, bagi terkait orang yang membenarkan dukun, yaitu faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah kufurnya di sini ahuwal kufrul akbaru, apakah kufur besar? Amil kufrul asgharu, ataukah kufurnya kufur kecil? Aku berkata, jawabuhu, jawabannya adalah fil qa'idati allati ba'daha, yaitu ada pada kaidah yang setelahnya, yaitu al-qa'idatul khamisatu wa thalathun, yaitu kaidah yang ke-35. Kaidah yang ke-35, tasdiqul kahini, membenarkan dukun, fil ghaibil mutlaqi, dalam perkara ghaib yang mutlak, kufrun akbaru, adalah kufur besar. Membenarkan dukun terkait dengan perkara ghaib mutlak, maka adalah kufur besar. Wa fil ghaibin nisbi, dan membenarkan dukun dalam perkara gaib yang nisbi, fa kufrun asgharu. Fa fil ghaibin nisbi kufrun asgharu, maka itu adalah kufur kecil.
Waqad bayyana fi mawdi'in akhar, dan kita telah jelaskan di tempat yang lain, itu pada pembahasan terkait dengan kaidah tauhid rububiyah, annal ghaiba, bahwa hal gaib itu yang qasimu terbagi ila qismaini, kepada dua bagian. Ila ghaibin mutlaqin, kepada gaib yang mutlak, wa ghaibin nisbiyin, dan gaib yang nisbi, relatif. Fa'ammal ghaibul mutlaq, adapun gaib yang mutlak, fahuwal ghaibul ladzi ghaba an kullil makhluqat. Gaib yang mutlak adalah perkara yang gaib dari seluruh makhluk. Wakhtassallahu azza wa jalla bi'ilmihi, dan khusus hanya Allah saja yang mengetahuinya. Fala ya'lamuhu, maka tidak ada yang mengetahuinya. La malakun muqarrabun, tidak malaikat yang didekatkan. Wala nabiyyun mursalun, dan juga tidak nabi yang diutus juga. Wala waliyun salihun, dan juga tidak wali yang salih juga enggak. Jadi tidak ada yang mengetahui sama sekali terkait misalnya masa depannya si fulan, ya. Itu enggak ada yang tahu kecuali hanya apa? Hanya Allah Azza wa Jalla saja. Kalau dia benarkan bahwa dukun itu bisa tahu hal gaib yang seperti itu, maka ini adalah kufur besar, kufrun akbar. Yang kedua, wa amma ghaibun nisbiyun, adapun gaib yang relatif. Wa huwa alladhi yaghibu an ba'dihim, yaitu dia sesuatu yang gaib dari sebagian mereka, la an kullihim, tidak dari seluruh mereka. Jadi misalnya saya melihat motornya si fulan di satu tempat. Ya, di satu tempat. Si fulan kan nggak lihat, dia nggak tahu. Maka bagi si fulan itu, motornya itu gaib, tapi nisbi bagi dia. Tetapi bagi saya dia tidak gaib, karena saya mengetahuinya, saya melihatnya. Ini namanya gaib yang nisbi. Ya, ini gaib yang apa? Nisbi. فَإِنْ كَانَ الْأَمْرُ الَّذِي صَدَّقْتَ الْكَاهِنَ فِيهِ, apabila perkara yang kau membenarkan dukun terkait dengan dukun ini adalah mimma yata'allaku, terkait dengan sesuatu, mimma yata'allaku bisyai'in, sesuatu yang berkaitan min umuril ghaibil mutlaqi, terkait dengan perkara gaib yang mutlak, faqad ja'altahu musawiyan lillahi azza wa jalla, maka engkau telah menjadikannya sama dengan Allah azza wa jalla fi khususiyati rububiyyatihi, terkait dengan kekhususan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, wa hiya ilmuhu bil ghaibil mutlaqi, yaitu Allah mengetahui perkara yang gaib secara mutlak. Jadi kalau kita membenarkan dukun itu terkait dengan perkara gaib yang mutlak, terkait masa depan kita akan begini, rezeki kita akan begini begitu, fahada kufrun akbaru, maka ini adalah kufur besar. Idz la syubhata fi dzalika, karena enggak ada syubhat dalam hal ini, enggak ada. Enggak ada kerancuan, enggak ada, jelas. Wa amma idza kana al-amru alladhi saddaqtahu fihi, adapun apabila perkara alladhi saddaqtahu, yang kau benarkan penyihir itu, dukun itu, fihi, terkait dengan amar, terkait dengan perkara ini, min qabilil ghaibin nisbiyyi, terkait dengan perkara gaib atau dari termasuk perkara yang gaib yang nisbi, fa kufruka, maka kekufuranmu adalah kufrun asgharu, kufur kecil. Liwujudi syubhati, karena ada syubhat, kerancuan. Jadi karena ini masih perkara yang tadi nisbi, bisa jadi dia tahu, Anda tidak tahu, atau yang lain tahu, dia tidak tahu, atau sebaliknya. Fali'adami wujudi syubhati, maka karena tidak adanya kerancuan fil qismil awal, pada kelompok yang pertama, golongan yang pertama, itu tentang membenarkan penyihir atau dukun dalam hal yang gaib mutlak, ja'alnahu akbar, kita jadikan itu kufur besar. Wali wujudi syubhati fil qismi tsani, dan karena adanya syubhat pada yang kedua, artinya syubhat itu ya tadi bisa jadi memang dia tahu, kita nggak tahu gitu kan. Ja'alnahu asghara, kita jadikan dia sebagai apa? Syirik kecil.
Wa hadza qaulun wasatun, ini adalah perkataan pertengahan, baina man hamal al-kufr al-warid, antara yang membawa kufur yang ada di dalam hadis fil hadis, yang ada di dalam hadis, kufur yang disebutkan dalam hadis fi qaulihi, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqad kafara, maka dia telah kufur, bima unzila ala Muhammadin, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pertengahan antara orang yang membawa kufur yang ada dalam hadis ini, ala annahul kufrul asgharu, bahwa sesungguhnya dia adalah kufur kecil mutlaqan, secara mutlak, au annahu, atau sesungguhnya kufur yang ada dalam hadis adalah al-kufrul akbaru mutlaqan, kufur yang besar secara mutlak. Wa khairul umuri, dan sebaik-baiknya perkara adalah awsatuha, pertengahannya. Na'am ya akhi. Jadi kita ringkaskan penjelasan kita terkait dengan hal ini dengan perincian. Yang pertama, bagaimana hukum mendatangi dan bertanya kepada tukang sihir atau dukun. Yang pertama, hanya datang dan bertanya saja. Hanya datang dan apa? Dan bertanya saja. Maka ini dosa besar. Karena tadi datang larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ta'tim, jangan kamu datangi. Begitu juga Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdakan, la tuqbalu lahu salatun arba'ina yauman, atau arba'ina lailah. Enggak diterima salatnya selama 40 hari. Jadi mendatangi dan bertanya saja dosa besar. Kabirah. Tidak diterima salat 40 hari, dan Nabi telah jelas melarang, la ta'tihim laisu bisyai. Jangan kamu datangi mereka, bukan apa-apa. Jadi yang pertama, datang untuk bertanya saja. Nah, lalu kemudian yang kedua, datang bertanya dan membenarkan dia dalam hal gaib yang mutlak. Datang dan membenarkannya dalam gaib, dalam hal yang gaibnya mutlak. Ini syirik besar atau kufur besar. Kufrun akbar. Yang ketiga, mendatanginya, bertanya dan membenarkan dalam perkara gaib nisbi. Gaib nisbi. Ya ini kufur kecil, kufrun asghar. Kufur yang apa? Yang kecil, kufrun asghar. Naam. Yang keempat, datang bertanya untuk menguji dia. Ya, artinya menguji bahwa ini benar, bahwa dia ini adalah apa? Dukun. Untuk menguji dia bahwa dia adalah apa? Dukun. Jawabannya boleh. Agar supaya diketahui bahwa dia dukun dan dusta, bukan untuk menerima perkataannya, bukan. Tapi dengan syarat, yang bertanya menguji itu harus orang yang memang memiliki ilmu tentang hal itu. Ya kalau enggak, malah dia nanti yang jadi terjerumus. Nah, ini yang keempat. Lalu kemudian yang kelima, dia datang bertanya untuk menampakkan kedustaannya si dukun ini. Ya, menampakkan kedustaannya si dukun ini. Yang seperti ini dianjurkan atau bahkan wajib bagi yang memang memiliki kemampuan dan ilmu tentang hal itu. Seperti yang Nabi SAW lakukan kepada Ibnu Sayyad. Di Nabi SAW datang kepada Ibnu Sayyad. Ibnu Sayyad ini ya tadi pemuda yang dianggap mengetahui al-ghaib. Lalu Nabi SAW menyembunyikan tangannya di balik punggungnya. Dan tidak ada apa-apa di dalam tangannya, di dalam genggamannya Nabi SAW itu nggak ada sesuatu apapun. Lalu kemudian Nabi SAW tanya kepada Ibnu Sayyad, apa yang ada di balik punggungku ini? Ya, apa yang ada dalam genggaman tanganku di balik punggungku ini? Kata Ibnu Sayyad,
duh. Dia mau ngomong dukhon itu asap dan seterusnya, tapi nggak sampai ngomongnya nggak. Jadi setan ngasih informasinya separuh-separuh. Dan itu menunjukkan kedustaannya dia atau kelemahannya dia, ketidakmampuannya dia. Jadi orang datang untuk bertanya, menguji si dukun untuk melemahkan dia, menjatuhkan dia bahwa dia tidak tahu apa-apa, bahwa dia tidak tahu hal gaib. Bagi orang yang memiliki kemampuan, ahli dalam hal tersebut, maka itu dianjurkan bahkan bisa menjadi wajib. Ya, jadi hukum mendatangi dukun, paranormal dan seterusnya, ada 5 perincian ini tadi kita sudah jelaskan. Kalau dia hanya sekedar bertanya saja, dosa besar. Dia bertanya dan membenarkan dalam hal gaib yang mutlak, ini kufur akbar. Dia bertanya membenarkan dalam hal gaib yang nisbi, ini kufur kecil. Dia bertanya hanya untuk sekedar tahu bahwa dia adalah pendusta, hanya untuk dirinya bahwa ini dusta bohong, maka ini adalah boleh. Dia bertanya dalam rangka menampakkan kepada manusia bahwa dia dusta, dia bohong, dia nggak bisa apa-apa. Ini dianjurkan dan bahkan wajib, tentu dengan syarat dia memiliki kemampuan dan ahli dalam hal tersebut. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini perincian yang terkait dengan apa tadi, mendatangi sihir, tukang sihir, dukun, atau mendatangi dukun ataupun tukang ramal. Na'am. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ini yang bisa kita bahas pada pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini. Kita jawab beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah ada perbedaan antara kufur dan syirik? Perlu kita ketahui ya akhi, ini berulang-ulang dan semoga antum para ikhwah juga mencatat betul-betul agar antum faham. Ya, setiap kesyirikan itu pasti kekufuran. Tetapi kekufuran bukan hanya kesyirikan saja. Atau dalam bahasa lain, bahwa syirik itu adalah salah satu bentuk kekufuran. Sedangkan kufur banyak bentuknya, bukan hanya syirik. Maka ada kufur syirik, kufur berupa menyekutukan Allah, kufur ada yang berupa juhudan wa inadan, ya dia penolakan, pengingkaran. Ada berupa kufur syak, keraguan-raguan, ada kufur yang berupa istihzaan, pelecehan, melecehkan, memperolok-olok. Jadi kufur banyak macamnya, banyak bentuknya. Dan syirik adalah merupakan salah satu bentuk dari kekufuran. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apakah boleh menceritakan mimpi yang baik kepada orang lain, termasuk kepada orang yang saya impikan? Syukran. Boleh. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam memperkenankan itu. Kalau mimpi buruk, jangan cerita-cerita kepada manusia. Kalau mimpi yang baik, ceritakan kepada manusia. Tapi dengan mempertimbangkan apakah nanti akan menimbulkan hasad atau hal-hal yang lain. Gitu ya. Jadi bisa jadi kita ceritakan mimpi baik kita kepada orang atau bahkan yang kita impikan itu, tapi menimbulkan dampak buruk pada dirinya, ya sebaiknya tidak kalau seperti itu. Tapi pada dasarnya diperbolehkan, wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, jazakallah khairan. Semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dari bahaya. Begitu juga yang bertanya. Ustaz, apakah meratap itu jika kita sudah melupakan dan tidak menangisi kepergian seorang, lalu tiba-tiba teringat sedih lagi, lalu dibuat lupa, lalu datang sesuatu, waktu datang lagi ingatan itu, apakah termasuk meratap? Ya. Ya, meratap itu ada beberapa bentuk ya, seperti bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, ya. Ya, maka Nabi sabdakan dalam bentuk perbuatan seperti dan ucapan seperti sabda Nabi, laisa minna man latama al-khudud, bukan termasuk dari kami yang menampar-nampar pipi, wa syaqqal juyub, dan merobek-robek pakaian. Ini meratap dalam bentuk perbuatan ya. Wa da'a bid'awal jahiliyah, dan menyeru-nyeru dengan seruan jahiliyah. Ini yang perkataan. Jadi dia mengatakan misalnya, coba seandainya dia nggak mati, coba kalau bisa saya milih, kalau bisa saya aja yang mati, jangan dia. Ini meratap dalam bentuk qaulan, ucapan. Adapun seseorang teringat akan keluarganya yang wafat, lalu dia meneteskan air mata, lalu dia berdoa dengan doa kebaikan. Nah itu
Dianjurkan. Dan Nabi SAW pun sedih, meneteskan air mata, lalu kemudian tidak berkata, tidak berbuat kecuali yang apa? Yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kalau meratapnya dia hanya teringat lalu meneteskan air mata, tapi lalu dia tidak berkata dengan perkataan yang buruk, tidak berbuat dengan perbuatan seperti yang disebutkan tadi, sobek bajunya atau tampar pipinya, maka itu tidak termasuk meratap. Na'am. Pokoknya apabila dia tidak mengucapkan perkataan dan perbuatan yang melanggar syariat, maka dia termasuk meratap. Nah, ada pun kumpul-kumpul di rumah kematian setelah kematiannya 1 tahun, 2 tahun, tahun ketiga, tahun keempat, 100 hari, 1000 hari. Nah, ini masuk meratap ini. Ya, termasuk meratap, wallahu a'lam. Bagaimana jika kita searching di YouTube tentang ustadz yang suka membahas kiamat dan dukhan lalu mengepaskan dalil untuk kiamat, apakah termasuk datang ke mereka yang dimaksud hadis tersebut? Syukran jazakallahu khairah. Ya, jadi pertama mendatangi atau mendengarkan mereka ini orang yang seringkali mengait-ngaitkan dalil dengan sesuatu yang itu belum tentu tepat dan benar. Pertama, jelas ini adalah merupakan kedustaan lagi, syubhat, dusta atas nama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita tidak diperkenankan untuk mendengarkannya, apalagi kemudian akhirnya membenarkannya. Ya, mendengarkannya saja nanti ini terkait dengan tadi dosa besar. Dia membenarkannya dalam hal perkara yang gaib, yang mutlak, na'udzubillah bisa kufrun akbar. Na'am. Ya, ini bahaya ini. Jadi membenarkan itu ya ada pas-pasin dan seterusnya. Dan termasuk juga saya teringat apa yang dijelaskan oleh Syekh atau apa yang didatangkan di dalam kitab At-Tauhid oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab, yaitu tadi wa inna minal bayani la sihra. Penjelasan-penjelasan itu terkadang menyihir, ya tadi penjelasan terhadap sesuatu padahal dia batil. Ya, penjelasannya padahal batil, tapi kemudian orang yang mendengarkannya tersihir sehingga akhirnya membenarkannya. Waliyadzubillah. Na'am. Afwan, keluar dari tema, Ustadz, jika suami istri yang sudah bertahun-tahun berpisah tanpa ada nafkah lahir batin, sudah termasuk perceraian kah? Sedangkan si suami belum mentalak istrinya, apakah salah satu dari mereka, suami istri, sudah bisa menikah lagi? Jika salah satu menikah lagi, bagaimana hukumnya? Na'am, jadi yang jelas, tidak serta-merta, ya, dia harus lapor kepada hakim kalau masalah ini. Dia harus lapor kepada hakim, ya, nanti hakim putuskan dan keluarkan surat cerai, keputusan cerai, baru kemudian dia bisa menikah lagi. Ya, ini tidak bisa si perempuan ya. Tapi kalau si laki-laki ya boleh dia nikah lagi, karena masih punya istri saja dia boleh nikah lagi. Tapi kalau yang perempuan dia tidak bisa menikah lagi kecuali sudah ada keputusan talak dari hakim. Karena itu keputusan talak itu hanya ada dua, dari si suaminya yang mengeluarkannya atau dari hakim yang menetapkannya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, terkait ayat Al-Quran berikut. Apakah dalam tafsirnya ada isyarat bahwa hal ini bisa terjadi pada umat Rasul sallallahu alaihi wasallam? Walaqad ja'akum Musa bil bayyinat, tsumma ittakhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Dan telah datang kepada kalian Nabi Musa dengan membawa bukti-bukti kebenaran yang nyata, kemudian setelah itu kalian menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan selain Allah. Dan artinya setelah Nabi Musa pergi beribadah ke Bukit Tursina, wa antum zalimun, dan kalian menjadi orang zalim. Na'am. Na'am. Sampai ya betul bisa juga, karena Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab juga mengatakan bahwa setiap ayat terkait umat terdahulu itu akan terjadi pada umat ini, sebagaimana keumuman hadis juga, la tattabi'unna sanana man kana qablakum, kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, ya, hadwal qudzah bil qudzah, seperti apa, mirip seperti bulu-bulu yang di belakang anak panah, sangat mirip. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, zira'in bi zira'in, sehasta demi sehasta, hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu, sehingga kalau mereka masuk ke dalam lubang dia, kalian akan ikut masuk. Lubang dab ya, kalian akan ikut masuk. Siapa mereka? Yahud wa Nasara. Apakah mereka adalah Yahud wa Nasara Rasul? Iya, siapa lagi kalau bukan mereka, faman. Naam. Assalamualaikum Ustaz, boleh nggak kita ngeprank dukun untuk membongkar kebohongan sekaligus memviralkan ke channel YouTube agar semua orang tahu kalau dukun itu mendusta? Barakallahu fikum. Tadi ya kita sudah sebutkan ya di poin yang kelima.
Kalau memang punya kemampuan dalam hal itu, membongkar kebohongannya itu menjadi matlubun, perkara yang dianjurkan atau bahkan menjadi wajib. Tentu syaratnya tadi ya, niatnya memang betul-betul ingin itu, bukan hanya untuk apa? Seneng-seneng atau kemudian menambah subscribers dan seterusnya. Kalau itu lain lagi itu. Tujuannya bukan karena Allah Rabbul Alamin. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana nasihati saudara agar tidak mendatangi orang pintar? Dukun maksudnya gitu ya, nggak usah disebut orang pintar biar jelas. Ya, berarti kalau dukunnya orang pintar berarti yang datang itu adalah apa? Orang yang nggak pintar berarti. Ya, saya tidak bilang orang bodoh. Kalau kemudian tiba-tiba antum tiba-tiba secara spontan mengatakan orang bodoh, ya itu antum. Ya berarti dia nggak pintar. Begitu ya, jelaskan kepadanya. Bahwa dia itu nggak tahu apa-apa, dia itu nggak bisa apa-apa. Ya, yang mengetahui hanya Allah, yang mengatur segala sesuatu hanya Allah, dia itu manusia biasa kayak kita juga. Ya, makan dan minum seperti kita dan seterusnya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah yang dimaksud ilmu laduni yang diyakini sebagian firqah sufi, apakah ada dalam Islam? Ya, seperti yang sudah dibahas juga oleh Syekh Shalih Fauzan dalam durus fi syarh nawaqidil Islam. Yang dimaksud ilmu laduni oleh sebagian firqah sufi adalah dia punya ilmu tanpa belajar. Nggak usah pakai belajar. Jadi dibahas pada pembahasan tentang termasuk kufur i'rad ya, kufur berpaling ini, berpaling dari mempelajari agama. Ya gitu. Dan keberpalingannya jelas sampai dia mengatakan bahwa dia langsung mendapatkan ilmu dari Allah. Haddatsani qalbi an rabbi, hatiku menceritakan hadis kepadaku langsung dari Rabbku. Nauzubillah, hadza kufrun akbar. Ini kufur besar ini. Bagaimana orang yang melakukan pengobatan yang sedang viral seperti perempuan yang meruqyah dan dia bertarung dengan jin? Apakah termasuk orang yang mengetahui hal mutlak? Seperti yang saya ketahui dari informasi dan berita, dia katanya bisa berkomunikasi dengan Rasul atau bisa mendatangkan ruhnya Rasul. Nauzubillah, hadza kufrun akbar. Ini kufur besar. Ya. Dia bisa berkomunikasi dengan Rasul, lalu kemudian mendatangkan ruhnya Rasul, Jibril. Hadza kufrun akbar. Ini kufur besar. Bagaimana dengan seorang ustadz yang taat tapi juga melakukan amalan seperti dukun, pengobatan dengan menyembelih ayam terus ditempel kan sedikit darah yang tersebut di jidatnya pasien. Apakah ustadz ini kufur dan bagaimana terkait dia menikahkan anaknya? Apakah sah atau bagaimana ustadz? Naam ya. Ada kufrun, penyembelihannya itu bukan untuk Allah ini. Ya, menyembelih untuk selain Allah itu, naudzubillah. Walaupun dia dia salat dan seterusnya, tapi dia telah berbuat kufur akbar. Jadi kalau umpamanya gini, ada orang bertanya, Ustaz, di sisi lain dia kan menampakkan bahwa dia ini taat ibadah. Di satu sisi ya, nah, baik. Di sisi lain dia menampakkan kekufuran dengan kufur yang besar. Dia menampakkan dengan kekufuran yang besar. Nah, sudah? Nah, sekarang kita mau menguatkan yang sisi yang mana? Misalnya pertanyaannya, sisi dia masih taat karena dia sholat dan seterusnya, atau sisi dia telah kufur karena dia telah berbuat kufur yang besar? Jawabannya ya akhi, sebagaimana kita ketahui bahwa kufur besar itu menghapuskan seluruh amal. Ya, kufur yang besar itu menghapuskan seluruh amal. Ya. Jadi bagaimana kita mau menguatkan sisi di mana dia taat, tapi di sisi lain dia kufur akbar. Ya, jadi dia telah kufur. Tapi ketika dia diberitahu, dinasihati agar dia kembali, agar dia bertaubat dan seterusnya, dia nggak mau. Perhatikan. Dia tidak mau. Maka jelas baginya dia adalah kufur. Jadi pada dasarnya telah melekat padanya kekufuran.
Adapun nanti ijra al-ahkam, memberlakukan hukum-hukum bahwa dia mesti dipenggal dan seterusnya diminta bertobat, ya itu baru dibawa kepada mahkamah, pengadilan. Itu yang namanya takfir yang berkonsekuensi pada penetapan eksekusi-eksekusi hukum. Tapi takfir pada masalah bahwa telah ada pada dirinya perbuatan-perbuatan kekufuran, melekat padanya ismul kafir, ya sudah melekat. Tapi kemudian diterapkan padanya al-ahkam, hukum-hukum, konsekuensi-konsekuensi, eksekusi-eksekusi, itu mahkamah punya urusan, pengadilan bukan kita yang punya urusan. Na'am. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada penjelasan pada kaidah 34, ada penjelasan tentang maksud dari hadis, dari apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, maksudnya yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Al-Qur'an. Ya, siapa orang yang membenarkan dukun, maka dia telah kufur terhadap Al-Qur'an. Sedangkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illa Allah." Katakan tidak ada yang mengetahui di langit bumi terhadap al-ghaib melainkan hanya Allah. Itu di surat An-Naml ayat ke-65. Kalau kita sudah biasa saum sunnah, bolehkah saum sehari sebelum tanggal 1 Ramadan? Boleh, boleh. Sebagaimana yang kita bahas malam ya. Jadi para ikhwah sekalian yang terkait dengan masalah saum, ya hendaknya mengikuti kajian yang di malam hari, ba'da Isya. Nah, nanti pertanyaannya ditanyakan di sana. Dan ini sudah kita bahas. Ini boleh bagi yang sudah terbiasa berpuasa sunnah. Wallahu a'lam. Bismillah Ustaz, berkaitan dengan pembahasan kali ini perihal seorang yang dianggap dai yang sudah mulai terkenal bahwa dipublis di sosmed di mana beliau berdoa dengan fenomena akhir zaman dan memperkirakan masa depan dengan memperkaitkan landasan Al-Quran dan hadis. Apakah beliau dikatakan seorang dukun? Jazakallah khair. Ya, mirip dengan seorang dukun akhirnya nantinya. Karena tadi mencocok-cocokkan ayat dan hadis tanpa bimbingan dari para ulama. Menduga-duga, meramal-ramal, dan seterusnya. Yang itu tidak ada bimbingan dari para ulama. Akhirnya dia seperti menduga-duga hal gaib, masa depan, masa yang akan datang. Ya, di sini muncul syubhat besar, yaitu tadi menduga-duga hal gaib, masa yang akan datang. Kalau dia beralasan dulu para sahabat begitu ya, tapi Rasul masih hidup dan Rasul yang kemudian membenarkan atau menyatakan bahwa apa yang mereka duga keliru atau salah, ada Rasul. Ya, maka ya ikhwah azakumullah, kita juga tidak berani menafsiri itu dengan tafsiran-tafsiran yang tidak ada bimbingan dari para ulama terkait dengan hal itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz, apakah pemilik kontrakan juga mendapatkan dosa jika menyewakan kontrakannya kepada dukun? Kalau dia Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dia tahu bahwa itu dukun, ya jangan, karena itu sama saja dia membantu. Apalagi kemudian praktek di situ. Buka praktek di situ, nerima pasiennya di situ, maka sama saja kalau dia sudah tahu dia memfasilitasi dia untuk berbuat kemaksiatan, termasuk waliyadzubillah ta'awun 'alal itsmi wal 'udwan, menolong dalam hal dosa dan melampaui batas dan permusuhan. Nah, kita cukupkan dulu ya kajian kita di kesempatan pagi hari ini. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa alihi washabbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma bihamdik anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.